Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini ya, tanggal 18 Maret sampai dengan 22 Maret 2024. Jadi seperti biasanya, satu video saya akan bahas sekitar 6 saham ya. Ada beberapa video yang saya buat. Untuk listnya ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk linknya ya. Maksud saya ya. Jadi Anda bisa klik, nonton yang lainnya juga. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan videonya. Jadi saya langsung sharekan untuk grafiknya. Yang pertama yang saya buat adalah untuk saham Elsa ya. Jadi saham Elsa ini kalau kita lihat 2 hari terakhir dia sudah mulai rebound. Sebenarnya untuk Elsa ini area buy on weakness ya. Itu sudah saya gambarkan saya kotakin di sini 400 atau 386. Jadi kalau eh, artinya buy on weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia masih berada di atasnya ya kita boleh buy ya seperti itu ya. Jadi harusnya yang rajin nyatat pasang automatic order harusnya sudah buy. Kalau misalnya belum buy, sebenarnya sih masih bagus ya seperti itu. Jadi Anda bisa pasang stop lossnya di 386 dan 374. Itu pasang stop lossnya di dua level di sana. Nah, kalau dia berhasil higher high lagi naik ke atas 398, kita boleh buy atau istilahnya tambah lagi average up ya seperti itu. Mungkin sebelumnya ada yang bilang, oh Pak Sunar, ini lama banget tunggunya ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Ini naiknya juga nggak banyak banget terus kemudian turunnya. Tapi kalau saya bicara mengenai trading itu sebenarnya kita fokusnya ke trading range-nya. Sebenarnya di range-nya 400 sampai 420 ini masih memungkinkan tercapai walaupun sebelumnya dia gagal ya, lama nunggunya, kemudian dia turun tapi kita itu jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya dia itu gagal, belum tentu kali ini breakout ke atas 400 terus dia sama seperti sebelumnya seperti ini, lama nunggunya terus kemudian nanti turun lagi belum tentu. Dia bisa saja tembus lagi ke atas 420. Memang secara trennya ini MA 200-nya sudah ditembus ke atas, jadi jangka menengahnya atau jangka panjangnya dia sudah mulai rebound ke atas. Nah, jangka pendeknya MA20-nya masih mengarah ke bawah, tapi harganya sudah ditutup di atasnya. Jadi dia testing MA20 sudah mulai dipotong. Ini kesempatan untuk buy on weakness. Belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi kalau mengenai analisa saham itu saya pakai cara yang gampang aja, pakai MA20 untuk jangka pendek dan menengahnya, untuk agak menengah dan panjangnya itu pakai MA200-nya. Jadi kita lihat arahnya yang penting ya. Kalau arahnya masih ke bawah, kita belinya jangan terlalu banyak ya. Tapi kalau arahnya sudah mulai mengarah ke atas ya kita boleh tambah lagi atau average up kalau dia berhasil naik lagi breakout higher high ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau seperti itu strateginya masih cukup menarik. Oke, berikutnya untuk Pegas. Pegas ini kalau kita lihat volumenya meningkat, pembelian asing juga meningkat. Ini sebenarnya cukup menarik untuk buy untuk Pegas ya, buy on weakness ya. Dan kita lihat kalau dilihat dari formasi rounding bottom ini dia sudah tembus ke atasnya ya, permukaannya 1.200. Nah, sebenarnya Pegas ini masih bisa tembus lagi ke 1.300 ke atas dengan target berikutnya sekitar 1.400-an ya di sini ya. Jadi peluang kenaikannya untuk Pegas masih cukup bagus. Nah, mungkin pertanyaannya apa mungkin nanti koreksi Pak Sunar karena ini testing MA200? Kemungkinan koreksi ada, tetapi dia selama bertahan di atasnya 1.155 garis yang sudah saya gambarkan sebelumnya ini, nah, sebenarnya dia masih ada potensial untuk tembus lagi ke atas 1.300 dengan target terdekatnya di 1.400 dan berikutnya kurang lebih sekitar 1.500 ya. Itu untuk Pegas ya. Jadi ini 1.500 kurang lebih saya ambil dari tengah-tengahnya antara swing high di sini dan swing high di sini lah ya kurang lebih ya seperti itu ya. Atau kalau mau lebih realistis lebih agak ke dekatnya ya saya pakai 1.450 aja ya kayak ke bawahnya di sini ya kurang lebih areanya sih ya. Di setelah 1.300, 1.400, 1.450 ya. Atau kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ini boleh setiap kelipatan Rp50. Jadi 1.300 dia naik lagi ke atas 1.350 mau tambah lagi atau average up silakan. Ya seperti itu ya. Mau buy sekarang ya sebenarnya boleh aja. Memang ekornya panjang ke atas, tapi ekor panjang ke atas bukan berarti dia pasti turun ke bawah. Ya seperti itu enggak ya. Karena saya sudah sering sebutkan inverted hammer memang ada potensial untuk reversal atau pembalikan arah ke bawah. Tetapi kalau kita lihat kalau selama dia low-nya nggak ditembus ke bawah ya. Kalau inverted hammer kan artinya palu yang terbalik. Tapi kalau low-nya ini nggak ditembus lagi ke bawah, sebenarnya dia masih ada potensial untuk melanjutkan kenaikannya lagi ya. Breakout dari ekornya bisa. Ya seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu kaku juga ya. Nah mungkin Pegas ini ada yang sebelumnya alergi banget sama emiten Pegas ya, karena memang mungkin dirasa dia itu rawan intervensi pemerintah, kebijaksanaannya ya, seperti itu ya kebijakannya dan lain-lain ya. Nah mungkin
saran saya sih tetap fokus ke trennya. Kalau trennya masih bagus, sebelum kena trailing stopnya atau stop lossnya Anda masih hold ya boleh aja ya seperti itu ya. Atau kalau takut-takut Anda tunggu aja buy on weakness ya, pasti dikasih kesempatan ya. Biasanya di MA20-nya. Kalau MA20-nya dites, dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas. Kemungkinan nanti kalau ini misalnya MA20-nya dites, kemungkinan dikasih di area sekitar 1185 sampai 1200 ya. Kalau misalnya dia pullback ya seperti itu ya. Dipotong MA200-nya MA20-nya di sana. Yang kurang lebih seperti itu ya. Nah, cukup. Berikutnya untuk DSNG. DSNG ini sudah saya kasih info juga di grup ya. Di WA channel juga sudah saya infokan ya. Seperti itu ya. Dan Pegas ini juga saya sudah infokan juga di WhatsApp channel saya. Jadi jangan lupa untuk join WhatsApp channel. Sebentar saya lihatkan untuk WhatsApp channelnya ya. Jadi linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Saya sharekan dulu untuk screennya ya. Jadi Anda bisa em, klik linknya ya. Jadi klik linknya nanti di video deskripsi bawah ini. Kemudian Anda tinggal view channelnya. View channel nanti bentuknya seperti ini, Sinar Saham. Kemudian Anda follow atau istilahnya ikutin dia seperti itu ya. Jadi ini sistemnya channel itu follower ya, follow ya, bukan join ya. Jadi bukan grup. Jadi Anda bisa follow dan ini enaknya privacy. Artinya privacy itu saya nggak tahu siapa Anda ya, Anda juga nggak tahu saya ya, kecuali kalau kenal saya dari YouTube video tahu ya itu Pak Sunar ya seperti itu ya. Dan juga di sini member lain juga nggak tahu kalau Anda follow saya seperti itu ya. Kecuali kalau member tersebut di kontak Anda ya. Jadi teman Anda yang Anda kenal ya Anda bisa lihat oh ini dia juga ternyata follow Pak Sunar ya seperti itu ya. Nah, ini juga privasinya terjamin dan juga ini barusan saya buat tanggal 13 ya. Pengikutnya masih 777 lah ya. Tanggal 13 Maret ini ya barusan saya buat malam harinya begitu ya. Jadi kenapa pakai WhatsApp? Karena dia satu arah ya. Terus kemudian lebih cepat ya. Jadi kebanyakan orang itu kan kalau chat sama teman-teman orang Indonesia pasti pakai WhatsApp ya daripada Telegram ya. Jadi Anda tinggal switch ke updates ya. Biasanya updates, kemudian di bagian updates itu ada channelnya. Anda tinggal klik channelnya aja. Atau jangan lupa nyalakan notifikasinya, pengaturan suara salurannya, pengaturan notifikasinya. Nanti ada pengaturan notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada info-info gitu ya. Jadi ada beberapa di sini kalau mau info apa tinggal hubungin aja saya ya seperti itu ya. Jadi saya usahakan nanti kalau misalnya berkembang banyak untuk channelnya ini saya akan hire untuk admin untuk kirim info-infonya gitu ya. Kalau misalnya saya sibuk kan nggak mungkin kirim info-info ya. Info-info yang penting aja nggak terlalu banyak nanti jadinya nanti spam spam message ya info ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih sih seperti itu. Semoga bermanfaat. Balik lagi ke chat ya. Jadi nah, di sini untuk DSNG ini dia garis 630 sudah tercapai ya target price-nya. Nah, berikutnya dia akan testing area resisten berikutnya ini kurang lebih di area swing high-nya di 660. Kalau dia masih naik lagi dia akan testing area 700 sampai yang paling puncaknya di sini 730. Jadi itu DSNG. Mungkin pertanyaannya adalah kalau mau buy sekarang apakah ketinggalan Pak Sunar ya seperti itu ya. Nah, menjawab pertanyaan itu sebenarnya saya akan tanya lagi. Nah, apakah Anda tipe trend following? Kalau Anda tipe trend following, ya pertanyaannya apakah Anda berani buy high sell higher ya. Trading breakout aslinya ya. Jadi kalau dia naik ke atas 635, Anda kalau berani buy high sell higher selama pasang trailing stop atau stop lossnya, sebenarnya nggak masalah. Jangan terlalu takut koreksi. Memang sebelumnya naik 3 hari, nah dia koreksi pullback ya. Atau kalau Anda takut-takut ya tunggu aja di 595 atau 565 garis yang sudah saya berikan ya. Mungkin nanti MA20-nya dites di 565 sampai 580 ya. Jadi mungkin kalau Anda nggak buru-buru tunggu di sana aja. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia bersih rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ya seperti itu ya. Saya masih ingat di grup Sunar Saham Lending ya. Waktu itu saya ada yang share mengenai DSNG, thank you. Dan dia sudah jual, saya bilang buyback aja itu masih bagus ya. Kalau dia breakout dia eh, dia masih bisa naik lagi karena uptrendnya di sini MA20 mengarah ke atas dan harganya masih di atas MA20-nya. Jadi kalau dia breakout higher high, jangan terlalu takut ketinggian atau ketinggalan ya. Ya tergantung balik ke tipe Anda sendiri. Kalau Anda bukan tipe orang yang suka buy high sell higher atau bukan trend following, kan ada orang yang tipenya itu melawan tren ya, contrarian seperti itu ya. Jadi dia maunya ketika trennya lagi downtrend, dia mancing-mancing di bawah. Ya kalau naik ya syukuran gitu ya, untung ya. Tapi kalau resikonya memang tinggi ya kalau melawan trennya. Tapi kalau sudah mulai naik ke atas gini kan
enak ya daripada kita tunggu-tunggu. Iya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Oh Pak Suntar buktinya naik. Ya kan sudah terjadi. Coba kalau belum terjadi. Karena sebelumnya di sini dia berusaha naik, ini ekornya panjang terus langsung dia drop ya. Jadi itu ya. Langsung dia bakalan lower low ya seperti itu ya. Memang kalau sudah terjadi gampang tinggal tunjuk aja. Ya anak saya yang masih di SMP aja masih bisa bilang ya itu Pak sudah naik ya. Ya karena sudah terjadi. Coba kalau belum terjadi ya. Nanti ini masih bisa ke 660 ke atas dengan targetnya 700 atau 730. Tergantung Anda mau buy weakness ya tunggu aja di 565 atau 595 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tapi kalau misalnya buy on weakness kita nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau dia breakout higher high kita boleh buy. Ya. Saya dengan yakin kalau naik ke atas 635 kita boleh buy nggak Pak Suntar? Boleh. Apakah nanti jangan-jangan setelah kita buy langsung turun Pak Suntar? Ya nggak ada yang tahu. Ya. Ya bukan berarti analisa kita salah enggak. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar sahamnya seperti itu. Jadi kalau dikasih naik jangan didoakan turun. Ya. Kadang-kadang Anda kepingin beli kalau didoakan turun nanti trennya sudah selesai. Ya kalau ini sideways turun kemudian naik naik kalau nggak naik naik ya, seperti itu ya karena akhirnya nanti kehilangan kesempatan untuk profit ya kalau lebih cukup berikutnya untuk Cepin Cepin ini afternya masih cukup kuat memang dia itu kadang satu hari naik kemudian besoknya merah besoknya naik lagi terus besoknya lagi merah lagi hijau merah ya ini kemungkinan hijau Pak Sunar ya ya mungkin aja tapi saya nggak pakai acuan itu kalau saya sih lihatnya trennya ini MA20 mengarah ke atas oke cek pertama. Kemudian kedua dia harganya di atas MA20-nya. Jadi udah bagus kan, masih bagus. Kalau dia breakout lagi ke atas 5.300, yang mau buy high sell higher silakan. Ini target berikutnya masih bisa di area sekitar 5.500 ya dan 5.800-an kurang lebih kalau salah sini ya. Jadi untuk Cepin ini sebenarnya uptime-nya masih bagus. Kalau yang mau buy on weakness atau nambah lagi, tunggu di sekitar area MA20-nya. Mungkin sekitar 5.000 atau 5.050-an. Kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, selama arahnya MA20 ya, saya sering sebutkan arahnya ini aja. MA20 yang biru ini. Nah, itu mengarah ke atas dan harganya di atas MA20-nya ya, kita boleh buy. Apalagi kalau dia turun, kemudian dia berhasil rebound, mantul lagi ke atas ya kita buy. Atau yang sebelumnya kena trailing stop ya kita boleh buy back ya, atau kena stop lossnya kita boleh buy back. Dinamika trading memang seperti itu. Jadi uptrendnya untuk Cepin masih cukup bagus ya. Kalau lebih cukup, berikutnya saya bahas yang masih satu industri ya, main ya. Main ini juga kalau kita lihat terjadi rounding bottom yang lumayan gede di sini ya. Eh, Formasinya rounding bottom. Nah, ini rounding bottom ini kalau dia breakout ya, memang sebelumnya sering ekor panjang ke atas di sini ya. Tapi seringkali saya sebutkan di saham itu jangan punya mindset anchoring. Jadi seperti kapal di pelabuhan yang hendak berlayar terus jangkarnya itu nggak dilepas-lepas. Jadi mindset kita masih tetap di pelabuhan. Jadi nggak maju-maju, nggak berlayar-layar nanti ya. Ini kalau kita ukur dari round di bottom, ini target price-nya masih bisa ke 660-an ya. Atau kalau kita lihat di sini, ini kurang lebih di area swing high di sini ya. Jadi untuk main ini masih ada peluang naik. Apakah ketinggalan Pak Suntar? Kalau takut ketinggalan atau ketinggian, Anda tunggu buy weakness di area yang saya gambarkan di sini ya. Nanti mungkin MA20-nya dipotong di 515 sampai 530. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu besoknya atau menjelang penutupan sore-sore kalau Anda lihat, oh ini sudah berhasil turun kemudian dia rebound ya kita buy. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 555 kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 575 tambah lagi target price berikutnya di 660-an. Kalau mau tengah-tengahnya ini kita bisa gambarkan mundur ke belakang ya. Mungkin sebenarnya sih kalau diambil tengah-tengahnya Anda kurang lebih ambilnya sekitar ya kalau dari 575 kan 560 ya ini kurang lebih 600, sekitar 620-an ya di sini ya. 610 lah ya. Ini ya kurang lebih di area sini ya. Jadi kalau naik ke atas 610 Anda tambah lagi average up masih bisa naik lagi Rp50 lumayan ya. 560 untuk main. Jadi belinya bertahap aja. Nah, mungkin Pak Sunat ini sebelumnya ekor-ekor panjang ke atas loh. Memang ciri khasnya seperti itu. Jadi jangan terlalu takut. Yang penting follow the trend-nya ini ya. MA20-nya mengarah ke atas, cek ya. Oke. Terus harganya di atas MA20-nya udah. Kalau dia breakout higher ya kita buy aja. Ya. Nah, sekarang nanti kalau turun gimana? Pas seperti ini tiba-tiba nipu. Ya, kalau Anda sudah buy langsung pakai uh, trailing stop-nya, stop loss-nya langsung Anda pakai pasang ya seperti itu ya. Nanti saya ajarkan teknik yang bagus ya untuk seperti itu ya. Kalau lebih cukup, nah, berikutnya untuk Java. Java ini uptrendnya masih bagus. MA20-nya mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20-nya. Dia saat ini testing area sekitar 1.200-an. Nah ini kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1.250, yang mau tambah lagi, ya average up boleh. Atau mau buy sekarang sebenarnya boleh aja. Tapi kalau takut mah nanti jangan-jangan dia tes lagi MA20-nya, ya Anda tunggu aja buy on weakness areanya kurang lebih sekitar area 1.150 sampai 1.180-an ya ini kurang lebih areanya.
Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Selama MA20-nya itu mengarah ke atas ya. Ini kan arahnya ke atas ya. Ya itu masih bagus. Apalagi harganya di atas MA20-nya. Jadi analisa saham yang saya bahas itu simpel banget, nggak terlalu rumit ya. Kan ada tuh orang yang jualan tools, jualan grafik warna-warni gitu ya. Memang punya saya garisnya juga banyak, tapi ini sebenarnya yang secara simpelnya cuma MA20 aja ini ya, sama MA200-nya untuk jangka panjangnya. Ya, yang lain-lainnya garisnya ini untuk Johnson Channel, untuk untuk parameternya atau periodenya saya pakai jangka pendeknya 8, jangka menengahnya saya pakai jangka menengahnya saya pakai periode 30. Jadi 8 sama 30 karena berdasarkan benchmark saya jangka pendek 8 sama menengah 30 untuk Dogecoin Channel ya. High dan low-nya itu sudah cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi lumayan menarik, lebih cukup. Sebenarnya ini 6 saham sudah saya bahas, cuma eh, di weekend itu waktu weekend ada 3 orang sih. Satu yang dia tanya di Sunas Summoning, terus 2 orang dia send message saya GCTL gimana gitu ya. Jadi kalau ditanyain gimana itu sebenarnya saya juga agak bingung. Maksudnya apa? Mau beli atau sudah punya? Atau ingin tahu analisanya seperti apa gitu ya. Nah kalau yang sudah punya untuk GCTL ini kalau kita lihat ini area resistennya kan kurang lebih sudah saya gambarkan ya. 1050 sampai 1175 atau maksimum 1200 lah ya. Kalau kena 1200 artinya kalau dia kena ke atas 1200 kemudian dia gagal penutupannya dia ditutup di bawah 1200 ya lebih baik kurangi posisi. Nah, posisi sekarang kan sudah ditutup di bawah 1175. Nah, kalau sudah punya ya kurangi posisi aja. Nanti tunggu buyback di area 1050 atau 960 ya. Memang sih ini uptrendnya masih bagus. Masih bagus sebenarnya. MA20 ini mengarah ke atas, harganya ini saat ini sebelumnya di atasnya MA20 kemudian dia turun kan. Nah, saat ini masih testing MA20-nya. Jadi hati-hati aja kalau dia lower low turun di bawah 1110 ya saatnya kurangi posisi. Nanti kalau low lagi di bawahnya 1050 ya kita jual dulu semuanya. Nah, kalau kita lihat sideways-nya itu di area 1175 sampai 1050-an ya, 1050. Jadi kalau gagal bertahan di atas 1175 harusnya yang ngikutin saya sebelumnya itu sudah jual. Nanti tunggu buy and di 1050 atau 950 sampai 960. Ya, seperti itu ya. Jadi trading itu sebenarnya gampang kalau kita tahu trading range-nya, support resistennya. Jadi seperti lantai bangunan batas bawahnya itu di mana, batas atasnya di mana, terus kita harus tahu sekarang itu kita berada di lantai berapa ya. Jadi jangan sampai kita itu beli saham terus kita nggak tahu, oh beli ketinggian, terus ketika dia turun dari lantai yang paling atas mungkin lantai kalau ibaratnya itu eh, menara bangunan gitu ya, kita di lantai 30 sahamnya sudah tinggi harganya, kemudian dibawa turun ke lantai 29, 28 kita juga masih tenang-tenang aja, nggak pasang stop loss ya. Bahkan di average dan beli lagi, nanti lossnya makin banyak ya. Ya kalau nanti turun ke level 1, kemudian balik lagi ke level 50 ya kita masih bisa untung. Iya kalau seperti itu. Tapi kalau dia turun sampai ke level 1 atau bahkan nanti dia turun lagi sampai ke level basement ke bawah ya. Nanti iya kalau naik ke atas lagi, kalau nggak naik lagi ya. Liftnya rusak, tunggu reparasi ya. Kalau reparasinya cepat, kalau sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, apakah Anda bisa menunggu? Ya seperti itu ya. Ya. Kalau kita bicara mengenai investasi atau trading di saham ya seperti itu ya. Memang kita harus realistis. Baik investing maupun trading itu harus ada plan ya. Kita belinya di mana, jualnya di mana. Jualnya di mana itu ada dua. Ya kalau kita gagal, jualnya di mana. Kalau berhasil, itu kita kira-kira target price-nya yang membuat kita puas itu di mana. Ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Eh, Subscribe, like ya, yang baru kenal. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Di akhir video, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.